Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Di sebuah desa dingin di lereng Gunung Sindoro, Wonosobo, tinggallah seorang pemuda bernama Arka. Usia 19 tahun, Arka adalah anak petani sederhana yang tinggal bersama ibunya di rumah papan tua. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan saat menebang bambu di hutan. Sejak usia 15 tahun, Arka sudah terbiasa menggarap sawah milik orang lain demi mendapat upah harian. Walau miskin, tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras, kulitnya gelap, dan matanya menyiratkan kejujuran desa. Suatu hari di musim panen tembakau, Arka mendapat tawaran untuk membantu memanen kebun milik seorang janda kaya bernama Maya. Usia 43 tahun, Maya adalah seorang janda tajir yang ditinggal mati suaminya yang dulunya kontraktor sukses. Ia tinggal sendiri di rumah besar berarsitektur kolonial di ujung desa. Maya dikenal sebagai wanita anggun, selalu wangi, penampilannya rapi, dan selalu memakai kebaya modern. Walau usianya sudah lewat kepala 4, banyak lelaki desa masih terpukau oleh senyum manis dan tutur katanya yang halus. Pertemuan yang menggugah. Hari pertama Arka masuk ke kebun Maya, ia langsung terpesona. Wanita itu menyapanya dari beranda rumah sambil membawa teh hangat. "Kamu yang namanya Arka ya? Ayo masuk dulu diminum tehnya. Masih pagi, jangan langsung kerja, nanti masuk angin." Arka hanya bisa tersenyum kaku. Belum pernah ia disambut sehangat itu oleh orang kaya, apalagi seorang wanita cantik seperti Bu Maya. Sejak hari itu, Arka bekerja tiap pagi di kebun Bu Maya. Setiap sore, ia disuruh mampir ke rumah besar itu untuk mandi dan makan sore. Bu Maya mulai sering mengajak Arka berbincang. Kadang sambil duduk di beranda, kadang sambil membersihkan daun tembakau bersama. Lama-lama perhatian Bu Maya makin terasa berbeda. Sinyal yang makin terang. Bu Maya sering memuji tubuh Arka yang kekar, bahkan sesekali menyentuh lengannya. "Kamu ini ya anak desa, tapi badanmu kayak atlet. Kalau saja aku 20 tahun lebih muda." Arka bingung harus menjawab apa. Ia gugup, tapi jujur. Hatinya mulai tergelitik. Diam-diam ia sering membayangkan Bu Maya ketika tidur malam. Senyum manisnya, leher jenjangnya, parfum mawar yang selalu menempel di tubuhnya. Sampai suatu sore, saat hujan deras mengguyur desa, Arka yang baru selesai kerja basah kuyup datang berteduh ke rumah Bu Maya. Wanita itu menyuruhnya mandi air hangat dan memberikan sarung serta kaos. Setelah mandi, Arka keluar dari kamar mandi dan mendapati Bu Maya sudah menunggunya dengan hanya mengenakan daster tipis warna biru muda. Matanya menatap tajam. Hujan masih deras di luar. Hujan deras mengguyur Wonosobo sore itu. Udara dingin menusuk tulang. Arka dengan tubuh masih hangat setelah mandi air panas. Keluar dari kamar mandi mengenakan sarung dan kaos yang dipinjamkan Bu Maya. Matanya langsung terpaku. Di depan perapian duduklah Bu Maya. Rambut panjangnya terurai basah. Ia hanya mengenakan daster tipis warna biru yang mulai sedikit melekat di tubuhnya karena lembab. Lehernya terbuka, kakinya berselonjor. Aroma wangi bunga mawar dan kopi hitam memenuhi ruangan. "Sini duduk dekat perapian. Kamu pasti masih kedinginan, Arka," ucap Bu Maya sambil menepuk tempat duduk di sampingnya. Arka menelan ludah. Ia berjalan pelan dan duduk. Degup jantungnya tak karuan. Tak biasanya ia sedekat ini dengan seorang wanita. Apalagi dalam suasana seperti itu. Bu Maya menatapnya. Matanya teduh namun menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kamu tahu nggak? Aku sudah lama merasa kesepian di rumah ini. Suami sudah lama nggak ada. Anak juga tinggal di kota. Kadang aku rindu. Cuma bisa ngobrol sama laki-laki muda yang bisa bikin aku lupa umur." Gumamnya lirih. Arka hanya diam, tangannya gemetar. Tapi dalam hatinya, gairah mulai tumbuh. Dan saat Bu Maya tiba-tiba menyentuh tangan Arka, tubuh mereka makin dekat. "Maaf ya, Arka kalau aku terlalu manja malam ini. Tapi bolehkah aku minta pelukan?" Arka tak mampu menolak. Ia memeluk wanita itu awalnya kaku lalu makin erat. Dan dalam pelukan itu,
Bu Maya bersandar di dadanya. Tubuh mereka bersatu dalam kehangatan yang aneh. Malam yang membuka pintu. Tak ada kata yang keluar setelah itu. Yang terdengar hanya bunyi hujan dan detak jantung yang berpacu. Mereka sama-sama tenggelam dalam suasana. Arka yang selama ini hanya mengenal lumpur sawah dan dinginnya malam kini, merasakan sesuatu yang baru. Hangatnya kelembutan seorang wanita dewasa. Dan malam itu, batas antara dua dunia, miskin dan kaya, muda dan dewasa, pemuda dan janda, luluh tak bersisa. Di kamar besar, rumah peninggalan almarhum, suami Bu Maya, terjadi sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua untuk selamanya. Pagi yang canggung. Keesokan paginya, matahari bersinar terang, burung-burung bernyanyi di luar rumah. Tapi suasana di dalam kamar itu justru sepi. Arka terbangun lebih dulu, tubuhnya masih berbaring di sisi Bu Maya yang tertidur nyenyak. Ia bingung. Perasaannya campur aduk antara takut, bersalah, dan bahagia. Tak lama kemudian, Bu Maya bangun. Ia hanya menatap Arka dan tersenyum. Kamu gak perlu takut, aku gak nyesel sama sekali. Justru kamu bikin aku merasa hidup lagi. Namun sebelum Arka bisa menjawab, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara seorang pria berteriak, Bu Maya, ini saya, Pak RW. Ada hal penting, Bu. Mereka saling pandang. Jantung Arka berdegup kencang. Cepat sembunyi, Arka. Suara motor di depan rumah makin jelas. Pintu gerbang dipukul-pukul dari luar. Bu Maya, maaf mengganggu pagi-pagi. Ini soal tanah warisan panjenengan. Bu Maya pura-pura tersenyum menahan gugup. Ia mengangguk menerima map itu dan mempersilakan Pak RW duduk di teras. Tapi dalam hati jantungnya berdebar. Di belakang dapur ada Arka yang hanya mengenakan kaos lusuh dan masih berkeringat dingin. Beberapa menit kemudian, setelah Pak RW pergi, Bu Maya masuk ke dapur. Arka masih berjongkok di dekat rak kayu tua. Wajahnya tegang. Udah pergi, udah. Maaf ya, aku gak nyangka pagi-pagi udah ada orang kesini. Jawab Bu Maya pelan. Arka tertunduk. Ia merasa bersalah. Tapi di saat yang sama, ia merasa semakin dekat dengan wanita itu. Pertemuan diam-diam yang terulang. Sejak malam hujan itu, hubungan Arka dan Bu Maya menjadi rahasia. Setiap sore setelah kerja di kebun, Arka akan menyelinap ke rumah besar itu. Kadang hanya ngobrol, kadang makan malam bersama, kadang lebih dari itu. Hari-hari Arka berubah drastis. Ia mulai terlihat lebih bersih, bajunya mulai bagus. Bahkan, ia pernah terlihat mengenakan jam tangan mahal. Teman-temannya di desa mulai curiga. Arka kok sekarang wangi ya? Padahal cuma kerja tembakau. Celetuk salah satu temannya suatu hari di warung kopi. Tapi Arka selalu menghindar, menutup rapat hubungannya dengan Bu Maya. Namun sekuat apapun mereka menyembunyikan, perubahan itu mulai tercium. Terutama oleh Biwati, pembantu lama Bu Maya yang baru kembali dari rumah anaknya. Biwati curiga melihat Arka sering datang malam-malam dan suatu malam ia mengintip dari balik jendela kamar Bu Maya. Satu malam yang jadi awal musibah. Malam itu Arka dan Bu Maya kembali larut dalam kebersamaan. Tapi mereka tak sadar bahwa Biwati mendengar semuanya. Esok paginya tanpa banyak bicara, Biwati mendatangi rumah kepala desa. Pak Kades, saya tahu ini mungkin sulit dipercaya, tapi saya lihat sendiri. Bu Maya menjalin hubungan dengan anak muda 19 tahun namanya Arka. Desa kecil itu penuh bisik-bisik. Kabar mulai menyebar, dan tak butuh waktu lama, kepala desa memanggil kedua pihak, Arka dan Bu Maya. Saat mereka duduk di balai desa, semua mata memandang tajam. Kami ingin tahu, benar tidak kabar bahwa kalian memiliki hubungan tidak pantas? Bu Maya menarik napas panjang, Arka menunduk. Lalu tiba-tiba, saya hamil. Suara Bu Maya pelan, tapi cukup keras untuk membuat semua orang terdiam. Saya hamil. Kalimat dari Bu Maya di balai desa itu mengguncang seluruh ruangan. Suara burung di pohon-pohon terasa seperti ikut berhenti berkicau.
Kepala desa, Pak Wiryo, menatap Bu Maya dengan raut wajah tak percaya. Panjenengan serius, Bu Maya? Saya tidak akan main-main dengan hal begini, Pak Kades. Jawabnya tenang. Tapi mata Bu Maya terlihat berkaca-kaca. Semua orang menoleh pada Arka. Pemuda 19 tahun itu duduk membisu, menunduk dalam rasa bersalah yang dalam. Ia bukan hanya merasa malu, ia juga bingung, takut, dan tak tahu harus bagaimana. Anak ini masih muda, Bu. Bahkan belum menikah. Anda janda terhormat dari keluarga terpandang. Ini bisa bikin rusak nama baik panjenengan sendiri. Saya tahu, tapi ini kenyataan. Saya yang memulai, dan saya juga bertanggung jawab. Pak Kades menghela nafas panjang. Ia tak bisa langsung mengambil keputusan. Kasus ini di luar kebiasaannya. Apalagi posisi sosial, Bu Maya di atas Arka. Desa bergolak. Kabar itu menyebar cepat bak api menyambar jerami kering. Dalam semalam hampir seluruh warga desa tahu, warung kopi ramai membahasnya. Bu Maya hamil sama Arka? Astagfirullah, itu anak kan masih belia ya. Gimana bisa? Jangan salah, namanya juga wanita kesepian. Sebagian warga mencibir, tapi sebagian lagi justru diam-diam merasa iri. Terutama ibu-ibu yang tahu betul bahwa Arka memang berwajah manis, bertubuh kekar, dan bersikap sopan. Bahkan ada yang mulai mengincarnya diam-diam. Lelaki muda, tanggung jawab besar. Beberapa hari kemudian diadakan pertemuan lanjutan di balai desa. Kali ini hadir juga beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh. Pak Kades berbicara tegas. Kalau memang benar anak ini yang membuat Bu Maya hamil, maka harus ada penyelesaian. Kami tidak mau ini jadi aib desa. Solusinya, pernikahan. Arka langsung pucat. Ia masih 19 tahun. Ia belum siap. Tapi ia tahu ia tak punya pilihan. Bu Maya menatapnya. Tidak dengan paksaan, tapi dengan penuh harap. Aku enggak minta kamu menikahi aku karena terpaksa, Arka. Tapi jika kamu bersedia, aku siap. Aku akan terima kamu apa adanya. Meski orang-orang mencaci.